Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kewajiban kita di dalam untuk menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar, selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir yang diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan pada kesempatan kali ini beliau telah hadir meluangkan waktunya untuk hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan di program live interaktif kali ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalakum Ustaz. Alhamdulillah bi khairin. Barakallahu fikum. Barakallah Ustaz ya. Hayyakumullah. Aktivitas sudah mulai kembali normal Ustaz? Sudah kembali normal dan semua semakin padat. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Taib. Ustaz, insya Allah kita akan menemani pemirsa dan juga pendengar selama kurang lebih 1 jam Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, pemirsa dan juga pendengar, kami informasikan Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan kali ini di nomor telepon 0331 544 6087. Kita ulang 544 6087. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, mohon sebelum bertanya untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda terlebih dahulu. Sementara bagi Anda yang ingin bertanya via chat ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke www.dewanfatwa.com. Kali ini kita juga menyapa rekan-rekan media yang tergabung dalam Artivisi atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Toa FM Riau, dan juga Radio Mas FM Sragen. Kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, kita akan berikan kesempatan kepada pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Fadhal Ustadz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah. Sesungguhnya Islam adalah nikmat yang paling mulia. Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih agama Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perkara. Dalam masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, masalah akhlak, dan seluruh perkara yang berkaitan dengan agama yang kita cintai ini. Para pemirsa rahimakumullah, maka hendaklah kita senantiasa bangga dengan agama Islam ini. Dan hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk menggali, mengkaji, memahami, menuntut ilmu tentang agama yang kita cintai ini. Terutama dalam hal-hal ibadah yang wajib kita lakukan. Mengetahui bagaimana sholat, mengetahui bagaimana berpuasa, bagaimana berzakat, bagaimana berhaji bagi yang memiliki harta untuk berangkat menaik haji, bagaimana berakidah yang benar, bagaimana mengenal akhlak Rasulullah SAW, bagaimana mengenal muamalah, yang semua hal itu adalah kebutuhan dalam hidup kita. Para pemirsa rahimakumullah,
kemuliaan agama Islam, kesempurnaan agama Islam tersebut sungguh terlihat nyata dalam kemudahan yang Allah berikan kepada setiap orang yang ingin mengkaji Islam itu. Islam sungguh agama yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari, untuk dipahami. Kenapa demikian? Karena landasan agama yang mulia ini, agama yang berlandaskan wahyu dari Allah, Al-Quran dan hadis, keduanya adalah wahyu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir." Ya. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk ditadabbur, untuk direnungi. Fahal min muddakir, adakah orang yang bisa mengambil pelajaran? Maka mari kita bersemangat. Mari kita berlomba-lomba untuk mempelajari agama Islam ini. Agama yang dimudahkan oleh Allah. Tidak ada agama yang dimudahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dilengkapi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah seperti agama Islam. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam, mengenal agama kita dengan benar, kemudian mari kita juga bersemangat untuk mengamalkannya. Sungguh kemudahan itu terdapat dalam Islam. Bahkan seluruh syariat Islam adalah syariat yang dibangun di atas kemudahan. Tidak dibebankan kecuali apa yang mampu dilakukan seorang hamba. Oleh karena itu, kembali kita mengajak kaum muslimin, mari kita bersungguh-sungguh untuk menggali agama Islam, mempelajari agama Islam, mengenal agama kita yang merupakan salah satu dari 3 prinsip yang wajib kita ketahui. Islam adalah agama yang mudah. Syariat Islam, syariat yang dimudahkan oleh Allah. Dan akhlak Islam adalah akhlak yang mulia. Muamalah Islam adalah muamalah yang terbaik. Mari kita bersyukur dan bangga dengan nikmat kemuliaan ini dan kemudahan ini, sebab kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa bersemangat, berlomba-lomba untuk mengkaji agama Islam. Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang dimudahkan oleh Allah. Al-Quran yang merupakan landasan Islam adalah kitab yang dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dipahami. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menggali dan mengkaji dan memahaminya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan mengingatkan kita akan pentingnya kita belajar dan mengenal agama Islam ini lebih dekat berdasarkan sumbernya, yaitu wahyu, Al-Quran dan hadis. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka. Semoga sekali lagi ini menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah dalam menjalani syariatnya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita akan sapa penanya-penanya kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Kita juga undang sekali lagi siapapun Anda yang ingin bergabung dan bertanya secara langsung kepada Ustadz. Tentunya tema kita kali ini adalah keimanan, doa, dan zikir. Silahkan di line telepon 0331 544 6087. Tapi Ustadz, sambil kita menantikan penanya di jalur telepon, kita akan coba bacakan pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama dari Denny Ustadz di Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apakah kita wajib menjawab salam yang disampaikan kepada orang lain dan bukan salam kepada kita? Dan bagaimana hukumnya menjawab salam yang merupakan rekaman atau siaran ulang yang ada di media seperti televisi? Jazakumullahu khairan Ustaz. Terima kasih kepada saudara ya Dini Barakallahu Fik atas pertanyaannya. Jadi apakah hukum menjawab salam yang tidak diperuntukkan kepada kita? Nah, jadi kita mendengar salam, tapi ternyata salam tersebut bukan untuk kita. Tapi kita mendengarnya. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini, sebagaimana kita maklumi, di antara hak ya sesama muslim, apabila dia mengucapkan salam, kita menjawab. Bahkan menjawab salam itu suatu hal yang wajib. Nah, maka apabila kita mendengar salam, dan salam tersebut ditujukan kepada kita, maka bila kita mendengarnya, itu suatu kewajiban untuk dijawab.
Tapi bila tidak ditujukan kepada kita, apakah wajib menjawab? Maka dalam hal ini bila kita mendengar, kendati tidak ditujukan pada kita, wallahu alam, dalam hal ini juga kita menjawab. Tapi tentu sangat diperintahkan dan diwajibkan bila salam tersebut ditujukan langsung kepada kita dan kita mendengarnya. Nah, adapun ditujukan kepada orang lain, maka dalam hal ini sangat dianjurkan juga kita menjawabnya karena kita mendengarnya. Nah, adapun menjawab salam yang merupakan itu rekaman, ya, mungkin dari rekaman kajian yang kita dengar di televisi atau mungkin radio. Dalam hal ini para ulama menjelaskan, jika itu rekaman dan tidak langsung, bukan siaran langsung, maka tidak wajib menjawabnya. Tapi bila hal itu merupakan siaran langsung, ya, dan narasumber mengucapkan salam, maka sebaiknya kita ikut juga menjawab, ya, karena ya mungkin orang lain tidak menjawab, ya alhamdulillah kita bisa mendapatkan ya pahala dari menjawab salam tersebut. Maka dibedakan, kalau itu rekaman tidak wajib menjawabnya, tapi bila itu langsung, siaran langsung, ya, maka seperti sekarang ini kita mengucapkan salam, maka bagi yang mendengar dan mengikuti, maka juga dianjurkan untuk menjawabnya. Begitu penjelasan ya para ulama tentang hukum menjawab salam dalam kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, apakah ini juga berlaku untuk menjawab azan, Ustaz, yang merupakan siaran ulang atau rekaman, Ustaz, di media-media seperti radio atau televisi? Nah, ya, dalam hal ini menjawab azan. Nah, Ya, Nabi mengatakan apabila kita mendengar azan maka menjawablah. Nah, maka dalam hal ini tentunya bila kita mendengar langsung maka kita menjawabnya. Begitu juga bila kita ya mendengar mungkin begitu waktu azan atau waktu solat masuk kemudian dikumandangkan azan. Kendati itu tidak langsung tapi kita mendengar, maka kita menjawabnya ya karena nama-nama Allah la ilaha dikumandangkan, maka kita menjawab ya seperti yang kita dengar dari azan tersebut, baik itu secara langsung atau ya itu melewati atau secara rekaman atau ya kaset dan yang sejenisnya. Maka kita tetap menjawab karena Nabi mengatakan idza sami'tum munida faqulu mithla ma yaqul. Apabila mendengar azan, panggilan untuk azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazin tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara kita Denny di Bojonegoro, Jawa Timur. Tapi sambil menantikan penelpon, kita masih akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Yang kedua, Ustaz, dari saudara Mahdaniar di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya tidak memiliki banyak hafalan, terutama surat yang panjang-panjang. Nah. Dalam sholat malam saya kepingin membaca surat-surat yang panjang dengan melalui perantara handphone, Ustaz. Nah. Apakah hal seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, nah. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada Mahdiar, Ustaz. Mahdir ya. Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama, prinsip dalam ibadah yang harus kita pahami adalah wattaqullaha mastata'tum. Ini prinsip pertama. Bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi dalam salat malam pun jika kita tidak memiliki hafalan yang banyak, ayat yang panjang, maka membaca ayat-ayat yang bisa kita baca. Ya, kan Allah mengatakan ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Terlebih lagi bila bacaan tersebut kendati ayatnya ayat yang pendek-pendek, penuh dengan tadabbur, penghayatan terhadap maknanya. Ini lebih utama daripada ya, target kita bisa menyelesaikan sekian juz, ya, atau mungkin hafalan sekian ya juz bisa satu malam diselesaikan, sementara tidak dipahami maknanya. Tetapi jika seandainya hal itu juga ingin kita lakukan, ingin memperpanjang bacaan kita, sementara hafalan kita hanya ya tidak sampai seperti itu, maka tidak ada masalah. Boleh melihat mushaf, ya, boleh melihat mushaf, atau dengan ya aplikasi yang ada sekarang ini, ya Android dan yang sejenisnya, dan ada yang ada di handphone kita, boleh dilihat. Ya, akan tetapi yang perlu diperhatikan jangan sampai ya hal itu melalaikan dari inti yang sesungguhnya atau mungkin maksud yang sesungguhnya dari Al-Quran, yaitu mentadabbur maknanya. Jadi kesimpulannya diperbolehkan, ya, terutama ya di sholat malam, karena tentunya secara hukum
tentu tidak seketat ya aturannya, persyaratannya di sholat-sholat yang wajib. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz ya. Nah, Mungkin ketika melihat handphone jangan lupa untuk mematikan betul. koneksinya Ustaz ya, agar tidak mengganggu sholat Nah, malam ya itu Ustaz yang ya. tadi ya kita jangan sampai melalaikan kita. Begitu mungkin sedang membaca, mungkin ada ya masuk ya pesan-pesan yang singkat gitu ya, atau mungkin sentuh telepon dan yang lainnya sehingga akan mengganggu. Jadi betul-betul ya dikondisikan Baik, sehingga tidak mengganggu kekhusyukan dan juga tidak ya apa namanya itu betul mengganggu kekhusyukan dalam sholat tadi. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dan hal bermanfaat. ini ya juga bisa ya menjadi dalil bahwa dahulu tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya sepeninggal Nabi SAW salat malam tarawih bersama yaitu pembantunya kan begitu. Nah. Maka dia tidak hafal Al-Quran tapi dia melihat di mushaf. Nah, jika sekarang ini kita ya ada mushaf, ada aplikasi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini di handphone kita, maka tidak ada masalah. Intinya yang dahulunya bisa melihat di mushaf, yang sekarang kita bisa melihat ya mushaf yang elektronik kan begitu atau digital. Maka hukumnya insya Allah ya sama, tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara kita Mahdaniar di DKI Jakarta. Baik Ustadz, kita sudah ada penelpon pertama kita di kesempatan kali ini, sudah tersambung dengan Bapak Rosyid di Banjarmasin. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Pak Rosyid. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ada dua. Yang pertama ya, azan Jumat itu ada yang melakukan 2 kali azan. Ya. Yang mana yang kita jawab gitu ya di antara dua ini kan sebelum khatib naik ke atas mimbar yang sudah. Kemudian ada juga yang melakukannya setelah khatib masuk ke naik mimbar gitu ya. Nah. Di antara dua ini yang mana yang kita jawab gitu. Terus yang kedua, kalau kita membaca Al-Qur'an gitu ya, kita takut kalau ada kesalahan. Setelah kita selesai, apa kita boleh beristighfar gitu ya dengan memohon ampunan kalau ada kekeliruan kita dalam membaca ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rosyid di Baik. Banjarmasin. Barakallahu fiik ya Pak Rosyid. Ya semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari Banjarmasin. Pertanyaan pertama, jika kita mendengar azan ya di dalam salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat ada azan 2 kali. Mana yang harus dijawab? Apa keduanya dijawab atau azan tatkala khatib naik mimbar? Ya, dalam hal ini tidak diragukan bahwa kalau di zaman Nabi itu azannya 1 kali. Ya, begitu juga di zaman Abu Bakar dan Umar 1 kali azan. Kemudian di zaman Utsman bin Affan begitu penduduk ya kota Madinah semakin banyak dan semakin luas ya kota Madinah, penduduk semakin bertambah. Kemudian agar kaum muslimin ya tidak lalai untuk mendatangi salat Jumat karena kesibukan mereka bertransaksi di pasar, maka di hari Jumat diperintahkan ya untuk dikumandangkan azan ya sebelum masuk waktunya, dan itu dilaksanakan di tempat yang tinggi dekat dengan pasar. Jadi memperingatkan kaum muslimin agar bersiap-siap untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, kemudian begitu naik khatib mimbar, maka itu azan untuk masuknya waktu. Nah, dalam hal ini itu landasan ya amalan tadi. Ya dalam hal ini ya boleh, tidak ada masalah jika memilih 2 azan tadi. Ya, azan pertama mungkin memiliki ya jarak waktu yang cukup untuk persiapan datang ke masjid, kemudian begitu naik khatib mimbar, atau langsung begitu naik khatib mimbar langsung azan sebagaimana lakukan Nabi SAW. Nah, sekarang jika seandainya azannya 2 kali, mana yang dijawab? Ya, dalam hal ini kedua dijawab, karena Rasul mengatakan idza sami'tumun nida, na'am, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tadi. Jadi mengucapkan sebagaimana diucapkan muadzin, kecuali dalam hayya 'alas shalah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan begitu hayya 'alal falah. Jadi jawabannya mengucapkan di kedua azan yang kita dengar tersebut. Nah, yang kedua bila membaca Al-Quran, mungkin kita
takut ya mungkin ada kesalahan di dalam baca tersebut, kemudian kita beristighfar, apakah diperbolehkan? Insya Allah tidak ada masalah. Karena Nabi SAW ya begitu selesai membaca Al-Quranul Karim, ya begitu selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, maka Rasulnya Astaghfirullah. Kenapa demikian? Ya, karena kita meyakini bahwa kendati amal ibadah yang kita lakukan, kita berusaha untuk ya amalan yang sempurna dan penuh kekhusyukannya, pasti banyak kekurangan di sana sini. Maka Rasul memulai pertama dengan istighfar. Semoga istighfar tersebut ya menutupi kesalahan dan kekurangan yang ada dalam salat tersebut. Maka tidak ada masalah insya Allah bila seorang mungkin baca Al-Quran, kemudian banyak istighfar setelah itu, dengan catatan itu bukan hal yang khusus ya, tidak mengkhususkan juga ini harus seperti itu, tidak. Tapi karena dia meyakini banyak kesalahan saya, mungkin ya ini kalamullah, diperintahkan untuk membaca dengan benar, ya untuk tartil, tapi ternyata tidak sempurna, mungkin banyak kekurangannya atau kelalaiannya, maka ya istighfar kepada Allah, tapi dengan catatan tidak meyakini bahwa itu khusus ya setelah membaca Al-Quran tadi. Nah, Ustaz. wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya untuk Bapak Rosyid di Banjarmasin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita sapa kembali Ustaz penanya kedua kita di jalur telepon. Kali ini dari kawasan Bondowoso ada Bapak Khalil. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Bapak Khalil. Silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya mengenai orang merokok. Nah, Mohon maaf Bapak, radionya atau televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu Pak. Ya, makasih. Ini mau nanya tentang hukumnya rokok, karena sebagian ada yang menghukumi makruh, sebagian ada yang menghukumi haram. Mana yang benar? Baik, Nah. itu saja Bapak Khalil pertanyaannya. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, Ustaz. Terima kasih Pak Khalil, barakallahu fiik, Bondowoso. Taib, sekarang saya ingin bertanya, sebelum menjawab dari sisi ya pandangan agama, secara medis terlebih dahulu, ya kesehatan. Saya ingin bertanya kepada kita semua yang mendengar, baik langsung televisi atau radio, apakah ada dokter ya yang mengatakan bahwa merokok itu sehat? Ini terlebih dahulu, ya. Atau semua sepakat bahwa merokok itu merusak. Bahkan ditulis ya di bungkusan Bungkusnya, bungkus rokok tersebut, rokok bisa merusak, sebenarnya sebutkan penyakit sekian banyak ya disebutkan. Bahkan juga di bungkusannya itu ditulis ya atau gambar ya orang-orang yang sakit atau ya kondisi yang sangat ya mengerikan tatkala ya itu disebabkan rokok. Jadi mereka yang memproduk rokok juga mengakui rokok itu adalah merusak. Dan informasi yang saya dengar dan juga saya dapatkan, ternyata yang membuat rokok, yang punya pabrik itu tidak merokok. Gitu ya. Jadi dalam hal ini ya, sebelum kita bicara tentang masalah dalil syar'inya, secara medis, secara kesehatan, dan kita semua sangat perhatian masalah kesehatan. Ya. Semua sepakat merusak. Nah, seperti itu. Kemudian secara juga dari sisi ekonomisnya. Ya. Berapa bungkus mungkin dalam satu hari? Dalam satu hari mungkin ada 2 bungkus ngisap rokok. Apa manfaatnya? Hanya sesaat. Setelah itu akan menimbulkan berbagai efek negatif, sakit, batuk, paru-paru yang dan seterusnya. Nah, berbagai penyakit disebut ditulis di bungkus rokok tersebut, ya, dan lebih dari itu. Jadi permasalahannya kita harus melihat dengan akal yang sehat, bukan dengan nafsu, bukan kebiasaan atau mencari-cari dalil untuk pembenaran. Oh, ada yang mengatakan makruh. Ya subhanallah. Kalau makruh, istilah Imam Syafi'i dahulu makruh itu haram. Dan dalam Al-Quran istilah makruh itu haram. Makruh yang mana ini? Begitu jelas kerusakannya. Begitu jelas kerusakannya. Nah,
agama kita, agama yang sempurna, agama yang mulia ini itu mengharamkan segala sesuatu yang akan merusak akal, merusak kesehatan, merusak harta dan seterusnya. Nah, itu menyia-nyiakan harta, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, ya, itu dilarang. Merusak kesehatan dilarang. Ya, belum lagi nanti ya bau asap dari rokok tersebut, itu mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya secara pribadi kalau ada yang merokok di samping itu saya pusing. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak diragukan, ya, bila kita memperhatikan dalil syariat dengan kacamata yang benar dan melihat efek yang ditimbulkan oleh rokok secara kesehatan dan juga ya dari secara ekonomi, semua ya menyimpulkan kepada satu kesimpulan sebuah haram hukumnya. Karena itu khabith, maka tidak ada orang yang merokok ya tatkala baca Al-Qur'an, misalnya baca Al-Qur'an dia merokok baca Quran. Tapi banyak orang yang begitu waliyazubillah ya, begitu ya buang hajat dia merokok. Ya. Karena itu memang cocok tempatnya seperti itu, ya kan. Oleh karena itu ya tidak diragukan bagi yang mereka yang melihat sesuatu dengan ya insaf, dengan dalil, bukan hanya mencari pendalilan untuk membenarkan, maka tidak diragukan bahwa merokok adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, terlepas dari yang mengatakan itu makruh, jelas perkataan yang marjuh yang sangat lemah sekali. Tidak bisa ya diterima dalam membenarkan ya apa yang diharamkan atau apa yang sangat keji tersebut. Nah, Allah mengharamkan seluruh yang keji. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Khalil di Bondowoso. Belum lagi dampak rokok utamanya bagi perokok pasif ini Ustaz. Jauh lebih berbahaya ini iya, dampaknya. seperti itu ya. Itu satu kezoliman juga Ustaz ya. Kezoliman, jelas kezoliman yang luar biasa. Mungkin keluarganya, istrinya, anaknya, mungkin cucunya, tetangganya, mungkin karib kerabatnya, berapa yang dizolimi dia. Bahkan di tempat umum Ustaz ya. Tempat umum. Makanya kita melihat ya di sebagian tempat umum ya, keramaian itu seperti di airport atau mungkin ya tempat-tempat umum itu khusus tempat merokok. Kan begitu ya. Ustaz. Bahkan kita berharap seharusnya tidak ada tempat itu, artinya dilarang merokok, selesai. Ya kan? Permasalahan mereka yang terbiasa merokok ya melatih diri untuk bisa tidak merokok. Jadi sebenarnya semua sepakat. Buktinya itu mengganggu ya stabilitas umum, kemaslahatan umum, makanya dikhususkan ya tempat merokok tadi. Dan saya tidak bisa membayangkan mereka para perokok itu berkumpul satu tempat, bagaimana itu ya. Mengisap rokok sendiri, mengisap asap rokok orang lain, tidak tahu bagaimana itu ya kondisi. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka para perokok untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan Ustaz. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Tapi kita kembali sapa Ustaz penelpon yang ketiga dari kawasan Banjarmasin. Ada saudara Mas Kacil. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, Bapak ahlan wa sahlan. Silakan pertanyaannya Pak Mas Kacil. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin kami tanyakan sama Bapak. Baik, silakan. Silakan Pak. Selama ini kami mulai balik lah kayak gitu. Mulai balik umur sampai umur balik begitu. Pengetahuan kami tentang bacaan atau niat berwudu itu yang diajarkan begini, nawaitu raf'al hadasi li istibati salati fardal lillahi ta'ala. Nah, yang kami tanyakan, apakah memang begitu atau ada bacaan lainkah, dan atau bolehkah dibaca dengan bacaan bahasa Indonesia gitu? Umpamanya begini, bahasa Indonesia yang simpel, sahaja berwudu fardu karena Allah Ta'ala, atau sahaja berwudu untuk mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kami mohon apakah ada pelajaran yang dari Pak Ustadz langsung, yang agar kami bisa melaksanakan yang
yang Baik, Bapak. diajarkan oleh sunnah begitu. Baik, itu Iya, saja pertanyaan Pak Mas Kacil. Ya, terima Baik. kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, syukran Ustaz. ya, Fadal, Ustaz. barakallahu fiik pada Pak ya Mas Kecil di Banjarmasin atas pertanyaannya. Jadi masalah ya talaffuz ya, melafazkan niat dalam berwudu. Ya, nawaitu raf'al hadath li ibahati shalat atau seperti itu, fardhan atau sunnah kan gitu. Bagaimana hukumnya? Pertama, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, perlu kita memahami bahwa niat itu adalah amalan hati. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi ada amalan hati, ada amalan jawari, amalan lisan, amalan hati, amalan anggota badan ya. Jadi amalan lisan jelas ya, mengucapkan Allahu Akbar kan begitu. Kemudian dan zikir-zikir yang lain. Amalan hati yaitu niat. Niat. Dan segala amalan tergantung pada niatnya. Dan niat itu tempatnya di hati. Oleh karena itu, ya, tidak dianjurkan, ya, tidak disyariatkan untuk melafazkan. Kendati terdapat dalam sebagian kita fikih mutaakhirin ya, seperti itu. Bahkan juga dalam masalah melafazkan dalam solat gitu ya, usalli solata al-fajr raka'atain imaman atau ma'muman. Kalau kita kembalikan kepada sunnah Nabi, itu yang diminta tadi oleh Pak Mas Kacil tadi adalah kita tidak mendapatkan bahwa Nabi ada yang melafazkan hal itu. Dan juga para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya tidak melafazkan. Kenapa demikian? Karena mereka memahami bahwa niat itu adalah amalan hati. Bahwa bila seorang ingin melakukan suatu amalan dan dia mengetahui sekarang waktu solat dan solat punya harus berwudu, tidak berwudu tidak sah solatnya, kan begitu. Dia telah berniat di hatinya berwudu untuk menghilangkan ya hadas najis yang ada mungkin ya, atau memperbaiki wudunya. Nah, jadi niat telah ada. Karena mustahil seorang melakukan sesuatu amalan tanpa ada niat. Ya. Maka bila dia mengetahui sesuatu, maka dia berniat untuk melakukannya. Karena antara niat dan pengetahuan tentang sesuatu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita ingin sholat. Kita tahu ini sekarang waktu sholat misalnya, sholat isya atau sholat subuh. Berarti kita mengetahui ini telah masuk sholat subuh. Maka kita bangun, pergi ke kamar mandi, bersuci, ya, kemudian berwudu. Dari proses kita berniat bahwa kita ingin melaksanakan sholat, ya. Dan wudu itu adalah merupakan ya syaratnya sah sholat, enggak sah kecuali bila berwudu. Semua hal itu rangkaian dari niat kita yang sudah tidak bisa ya disebutkan, tidak bisa diragukan. Itu telah cukup, tidak perlu lagi ada nawaitu raf'al hadas. Aku ya berniat untuk menghilangkan hadas, untuk ya melaksanakan solat fardu atau solat sunnah lillahi ta'ala. Tidak ada seperti itu yang diucapkan Nabi SAW. Maka jika yang ditanya bagaimana tentu Nabi, tidak ada. Ada di kita fikih mutaakhirin, tentunya tidak ada dalil yang melafazkan hal itu. Adapun ya berdalil mungkin bagaimana Nabi kan melafazkan juga di waktu ihram, labbaika ya Allahumma labbaik wa labbaik Allahumma hajjan, misalnya labbaik Allahumma umratan. Ini tentunya berbeda. Ini khusus dalam pelaksanaan haji waktu ihram. Adapun ibadah yang lain maka semuanya tidak dilafazkan ya bahwa itu adalah amalan hati. Jadi yang benar dalam hal ini adalah tidak dilafazkan. Cukup begitu datang kamar mandi atau tempat berwudu, kita langsung berwudu. Kita ingin melaksanakan solat karena Allah Subhanahu wa taala, wajib atau sunnahnya. Nah, demikian. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ini juga berlaku untuk puasa? Ya, sama. Jadi Salat, puasa seperti misalnya Ramadan, misalnya kita mengetahui telah terlihat bulan gitu ya. Kemudian malamnya kita tarawih, besok kita ya berpuasa. Maka kita harus ya di hati kita harus meyakini dan berniat bahwa besok saya akan puasa Ramadan. Nah, seperti itu. Tidak boleh ada niat di situ puasa sunnah. Jadi man lam yujmi'in niyyah, man lam yujmi'in niyyah fala shauma lahu. Barang siapa yang tidak ya meniatkan, sengaja meniatkan puasa esok harinya puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Tapi tidak dilafazkan. Nawaitu shauma ghadin, tidak seperti itu karena niat di hati, bukan yang dilafazkan. Nah,
Maka seringkali kita mendengar dan memperhatikan, saya sering memperhatikan orang karena dia ingin harus mensesuaikan antara niat tadi dengan takbir tadi sampai was-was sekian banyak gitu ya. Nawaitu, shallaitu, kan begitu. Allah, Allah, Allah sampai seperti itu. Usalli, diulang-ulang. Ada apa diulang-ulang? Dia dah berdiri menghadap Allah. Dari awal datang ke masjid untuk sholat. Niat apa lagi ini? Ingin meyakinkan kepada Allah yang saya berniat. Allah telah tahu apa yang diniatkan dari hati begitu melangkah dari rumah ke masjid. Allah sudah mengetahui bahwa si fulan hambaku ingin sholat. Niat apa lagi yang mau diberitahu kepada Allah? Gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak perlu seperti itu, karena juga tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Maka cukuplah apa yang ada di hati kita, niat untuk melaksanakan suatu ibadah. Itulah innamal a'malu binniyat. Semuanya amal itu tergantung pada niatnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Mas Kacil di Banjarmasin. Sekali lagi, niat itu adalah amalan hati, pemirsa dan juga pendengar. Tapi kita sapa Ustadz penelpon keempat kita di kesempatan kali ini dari Bapak Kadan di Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Bapak Kadan. Silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Naam. Ini ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang zikir setelah sholat Ustadz. Iya. Diriwayatkan kan dari Sauban. Mohon maaf kalau salah, mohon diluruskan Ustadz. Jadi ya Rasulullah SAW ketika selesai sholat, beliau itu membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma anta salam sampai selesai. Kemudian ditanya kepada perawi hadis, bagaimana cara istighfarnya? Itu menjawab astagfirullah, astagfirullah. Jadi yang saya tanyakan itu, yang mengucapkan astagfirullah itu tidak ada al-aziman Ustaz. Jadi yang mengucapkan astagfirullah itu perawi hadis ataupun itu memang praktek Rasulullah Ustaz? Lafaznya seperti itu Pak yang ditanyakan. Astagfirullah gitu ya. Atau astagfirullahaladzim seperti itu. Iya Ustaz. Baik. Terus yang kedua tentang ini kan ada keyakinan di masyarakat di kampung saya ini ketika apapun Rabu di akhir bulan Safar itu katanya diturunkan sekian ribu bala Ustaz. Dan mereka itu menjalankan ibadah-ibadah khusus Ustaz. Contohnya apa Pak ibadah khususnya tersebut? Seperti sholat, kemudian bacaan tertentu, zikir Ustaz gitu. Setiap Rabu akhir bulan Pak? Safar. Akhir bulan Safar. Hasan Ustaz ya. Katanya sholat untuk menolak bala tersebut Ustaz. Iya, nah. Jadi sedangkan yang saya ketahui pernah dengar dari TV di Usuna Ustaz, dari Ustaz Usuna katanya itu tidak ada dalilnya Ustaz. Jadi mohon ditegaskan lagi apakah itu dari mana asal usulnya Ustaz, keyakinan seperti itu Ustaz. Nah, baik. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadam di Cianjur. Ya, nah, terima kasih pada Pak Kadam di Cianjur. Barakallahu fiik. Ya, apa yang disampaikan beliau tentang hadis Thauban tadi ya, hadisnya sahih ya, diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi disebutkan di situ Rasulullah SAW setelah mengucapkan salam atau selesai salamnya mengucapkan istaghfara thalathan. Istaghfara thalathan itu beristighfar thalathan. Nah, kemudian salah seorang perawi ya, itu menjelaskan bahwa maksud istighfar itu astaghfirullah. Ya. Jadi bukan mengucapkan istighfarullah, istighfar, bukan begitu. Karena hadis tersebut Thauban menjelaskan bagaimana Rasul ya selesai sholat, apa yang diucapkan pertama sekali? Istighfar. Artinya beliau memohon keampunan kepada Allah. Dan bagaimana memohon keampunan kepada Allah? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah. Jadi itu penafsiran makna dan cara istighfar Rasul yang dijelaskan oleh perawi, dan tentunya perawi lebih memahami maksud dari hadis tersebut. Nah, karena begitu yang mereka dapatkan dari guru-guru sebelumnya sampai kepada ya sumber aslinya itu Rasulullah SAW. Jadi istighfarullah artinya mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masalah ya keyakinan bahwa di akhir ya di hari Rabu di akhir bulan Safar
itu ada ritual-ritual khusus ya. Ya, berkenaan dengan keyakinan bahwa di hari tersebut itu diturunkan berbagai bala gitu, ribuan bala. Ini semuanya adalah ya sebuah keyakinan yang tidak ada dalilnya. Kemudian karena alasan yang seperti itu ada ritual-ritual khusus, sholat sekian banyaknya atau mungkin berzikir untuk menolak bala gitu. Semua hal itu adalah ya hal yang tidak ada tuntunannya. Jadi bermula dari keyakinan yang keliru ya menghasilkan ritual yang keliru juga. Jadi karena meyakini bahwa di akhir bulan Safar itu banyak bala, ya berarti banyak diturunkan berbagai penyakit bala, yaitu sehingga harus menyelamatkan diri dengan berzikir dan juga dengan sholat. Ini semua keyakinan yang keliru dan juga ritual yang tidak ada dasarnya. Hari-hari yang kita lewati dalam hidup ini semuanya dari kebaikan. Tidak ada hari yang naas, ya, kecuali hari yang di dalamnya seorang hamba bermaksiat kepada Allah. Itu hari yang naas dalam hidupnya. Semua hari. Naam, Allah melebihkan sebagian hari di atas hari yang lain. Hari Jumat, betul, Sayyidul Ayyam. Naam. Tapi selebihnya hari yang lain, hari yang baik. Ya Allah ciptakan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semuanya kebaikan. Terlebih lagi bila hari tersebut selalu kita isi dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Tapi hari yang di dalamnya berbagai petaka dan musibah dan bala yang akan didapatkan oleh seorang hamba, yang akan dirasakan seorang hamba tatkala hari-harinya diisi dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hari yang naas. Maka keyakinan yang salah, keliru, ya, maka tidak perlu dilakukan ritual yang seperti itu, dan juga tidak ada solat khusus untuk menolak bala dan zikir khusus, tapi memohonlah kebaikan kepada Allah di pagi di petang hari, ya, di setiap kesempatan dan keadaan. Nah, demikian wallahu a'lam. Dahulunya zaman jahiliyah, sebagian orang jahiliyah itu meyakini ada keyakinan tertentu di bulan Safar, maka terdapat dalam hadis la tayra wala adwa wala safar gitu ya. Tayra itu ya pesimis dengan terbangnya burung kanan atau ke kiri, atau mungkin adwa yaitu penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ya ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada keyakinan seperti itu. Kemudian juga safar yaitu ada keyakinan tertentu di bulan-bulan Safar. Maka ini merupakan tradisi dan kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Islam. Nah, demikian wallahu a'lam. Afwan, saya tadi yang sedikit tertinggal ini mengenai lafaz astaghfirullah dengan tambahan hal azim, Ustaz. Ini apakah dibolehkan juga, Ustaz? Ya, di dalam riwayat tersebut Sahih Muslim tidak ada tambahannya. Tentunya perawi hadis tersebut lebih memahami maksud istighfar tadi. Maka tidak ada tambahan al-azim, ya astaghfirullah al-azim. Tidak ada bukan bahwa Allah Subhanahu al-azim di antara nama Allah al-azim. Naam. Al-aliyul azim. Tapi dalam istighfar ya di dalam secara khusus di penghujung solat tersebut atau selesai solat tidak dijelaskan ada tambahan al-azim, cukup mengucapkan astaghfirullah. Ini juga seperti tambahan dalam doa di waktu ya Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun karim. Nah, kalimat karim juga tidak ada dalam riwayat. Yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW, diajarkan Nabi kepada Aisyah. Yang ada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu juga istighfar hanya mengucapkan astaghfirullah. Naam. Baik, Ustaz. Demikian Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk Bapak Kadan di Cianjur, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa dan juga Ustaz, kita sapa kembali penelpon berikutnya yang kelima dari Ummu Zahra di Riau, sudah tersambung. Assalamualaikum Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Silakan pertanyaannya Ummu Zahra. Iya, barakallah, terima kasih. Oh ya Ustaz, apakah sama bacaan tasyahud awal atau yang akhir? Ataukah apakah boleh dibaca sampai tasyahud yang tasyahud yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah itu kita langsung berdiri melanjutkan sholat kemarin sholat 4 rakaat. Terus pertanyaan kedua, seseorang yang memiliki hobi, dia sudah memiliki kendaraan, umpamanya sepeda motor atau mobil, tapi dia masih membeli
sepeda motor yang lain karena itu hobi, Ustaz. Dan itu motornya itu cuma untuk dipamerkan, ditaruh di dalam rumah aja, Ustaz. Apakah ini dipamerkan, ditaruh dalam rumah? Maksudnya untuk ya bukan dipamerkan, dipajang gitu ya? dipajang di dalam rumah aja, tidak untuk koleksi seperti itu, Ibu, Koleksi. maksudnya? apakah ini jatuh kepada mubazir atau bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Zahra di Riau. Ya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. kepada Ummu Zahra, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bacaan tasyahud di pertama dan kedua apakah sama? Ya, tasyahud di yang pertama tentu sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berdiri. Kemudian adapun ya itu yang tasyahud. Tentunya ada di sana juga salawat, ya, ucapkan salam dan salawat kepada Nabi, dan itu diucapkan di tasyahud yang kedua, ya, di akhir. Nah, mengucapkan salawat, kemudian salam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum salam kita berdoa. Jadi dalam hal ini untuk rakaat atau mungkin tasyahud yang pertama cukup sampai ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita berdiri. Nah. Baik. Yang kedua kebiasaan atau hobi seorang yang mungkin ya membeli sepeda motor atau mungkin yang sejenisnya untuk dikoleksi, ya. Dalam hal ini tentunya termasuk ke dalam hal-hal yang tabzir, ya. Untuk apa? Dipajang, koleksi untuk dia. Ya, sebaiknya yang seperti itu lebih baik ya dia manfaatkan ya untuk hal yang akan mendatangkan kebaikan bagi dia, atau mungkin harta yang dibelikan untuk ya sepeda motor digunakan untuk beli sepeda motor seperti itu, maka ya lebih baik untuk dia infakkan, bermanfaat, ataupun untuk dikoleksi, maka hanya ini hal yang sia-sia ya dengan alasan hobi. Tapi hendaknya seorang ya, karena seorang akan diminta pertanggungjawaban atas ya harta yang dia miliki, mana dia dapatkan, kemana dia gunakan. Maka ya wallahu a'lam ini termasuk hal yang sia-sia, tabzir ya. Lebih baik yang demikian itu digunakan untuk berinfak, bersedekah yang akan menjadi bekal di akhirat kelak. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Zahra di Riau. Barakallahu fikun. Baik, kita sapa kembali penelpon ke-6 kita di kesempatan kali ini. Ada Bapak Ali di Medan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan wa sahlan. Bapak Ali, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz. Misalnya kita di rumah mau pergi bersafar. Jadi kita mau pergi bersafar itu sudah azan. Kita sholat dulu di masjid. Bolehkah kita jamak qashar itu sama misalnya zuhur dengan asar? Belum berangkat tapi Pak ya, masih di rumah seperti itu, tapi sudah masuk waktu azan. Iya. Dan seterusnya, kalau kita sudah pulang dari bersafar, kira-kira kita taksir kita asar sampailah ini di rumah. Kira lebih kurang 1 kilometer sampai di rumah. Bolehkah kita jamak itu di jalan itu belum sampai ke rumah, jamak qashar? Dan ini Ustaz, kita kan, saya sendirilah saya bilang, saya sudah niat mau menjamak qashar misalnya di sedang bersafar. Sudah niat ini mau di jamak qashar misalnya zuhur dengan asar. Ternyata pas kita sholat bersama orang mukim, kita lupa mengucapkan niat itu. Allahu Akbar, umpamanya sholat zuhur kita Allahu Akbar, sengaja aku sholat dalam hati zuhur, tapi sesudah kita ucapkan itu, kita bilang lagi, aku ini mau menjamak qashar. Apakah itu boleh lagi diubah niat itu Ustaz? Lupanya di tengah ya Pak ya, atau setelah selesai sholatnya? Iya, masih Allahu Akbar gitu kan. Jadi tadi padahal kita sudah mau niat mau menjamak qashar. Jadi itu bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Ali ya di Medan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang ingin bersafar, pergian, kemudian ya sebelum berangkat dia mendengar azan, kemudian dia menunaikan salat terlebih dahulu. Apakah dalam kondisi seperti ini dia telah boleh menjamak qashar? Ya. Dalam hal ini untuk menjamak diperbolehkan, tapi mengqashar belum. Kenapa? Karena dia belum keluar
ya meninggalkan tempat tinggalnya atau kampung halamannya untuk bersafar. Jadi dia baru niat untuk bersafar, belum keluar. Sementara qasar, yaitu sholat 4 rakaat disingkat menjadi 2 rakaat, itu bagi mereka yang telah safar. Ya. Fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Al-ayah. Apabila kalian bepergian, maka tidak ada tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk melaksanakan atau mengqasar salat. Nah, seperti itu. Jadi untuk menjamak diperbolehkan, tapi untuk mengqasar belum, karena belum bepergian. Jadi intinya qasar itu khusus dalam bepergian. Nah, selama dalam bepergian maka boleh mengqasar. Ya. Adapun menjamak boleh sebelum bersafar dan boleh di dalam bersafar. Seperti itu. Maka bedanya kalau dia belum safar, maka dia yang menjamak tetap disempurnakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia telah bersafar, mau jamak, maka boleh dia mengqasar. Nah. Kemudian tadi bila dia pulang dalam bepergian dalam safar tadi, kurang lebih 1 kilometer lagi akan sampai ke rumahnya. Apakah boleh dia juga menjamak dan mengqasar? Ya, selama dia masih perjalanan belum sampai ke rumah, maka dalam hal ini dia diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar. Nah, yang jadi perbedaan para ulama, begitu dia sampai ke rumah atau mungkin dia tinggal 1 kilo lagi, saya nanti sholat di rumah saja. Nah, ada yang mengatakan apakah di waktu sampai di rumah di waktu sholat yang dia sabar dan masih dalam sholat, di waktu sholat yang ingin dia lakukan, apakah sholat tersebut dia qasar? Ya, begitu sampai di rumah, kemudian dijamak dengan sholat yang akan dilakukan di rumah, dan yang sholat tersebut adalah 4 rakaat misalnya, kemudian yang kedua itu dilakukan 4 rakaat, dan sholat yang pertama tadi, karena itulah seharusnya sholat di waktu safar, dia laksanakan 2 rakaat, maka ini khilaf para ulama. Khilafnya gimana? Karena di waktu dia sampai ke rumah, seperti dia sholat asar dan sholat zuhur. Nah, maka dia telah selesai sholat dan perjalanan masih sholat zuhur. Tapi dia perkirakan 1 jam lagi akan sampai misalnya ke rumah dan itu akan masuk sholat asar. Apakah boleh dia menunda, nanti udah di rumah saja dijamak sekalian, atau dia laksanakan sekarang waktu sholat zuhur? Nah, jika dia melaksanakan sholat zuhur di waktu safar, maka dia mengqasar. Tapi bila dia sampai ke rumah, ditunda mungkin jamak takhir, apakah dia mengqasar juga sholat zuhur tersebut? Kemudian asarnya sempurna 4 rakaat. Ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ya, terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Karena ada yang mengatakan tetap mengqasar, karena pada dasarnya sholat zuhur itu masih sholat waktu safar, tapi dia tunda waktunya. Ada yang mengatakan tetap disempurnakan karena telah sampai di rumah. Ya, tidak safar lagi, kendati waktunya ditunda sampai waktu asar. Ya, wallahu alam. Ya, tentu dalam hal ini kalau saya lebih condong kepada kalau telah sampai kita di rumah, maka kalaupun kita ingin menjamak di takhir, maka jamak secara sempurna karena telah sampai di rumah, telah berakhir safar kita. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ali di Medan. Ustaz, waktu kita tersisa sekitar 5 menit Ustaz ya. Nah. Ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz, dari saudari Firna Kusumanintias di Banten, Kota Tangerang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat, amin. Ustaz, bagaimana jika seseorang tidak sengaja mengucapkan inna lillahi di kamar mandi? Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana jika seorang di kamar mandi mengucapkan inna lillah atau mungkin zikir yang lainnya begitu, tapi tidak sengaja. Ya, dalam hal ini dia tidak berdosa. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan azab kami disebabkan sesuatu yang lupa atau mungkin kesalahan kami. Nah, itu dikabulkan Allah wa qad fa'altu. Artinya Allah mengabulkan doa orang-orang yang beriman. Jadi kesimpulannya adalah jika seandainya dia lupa atau salah, keliru, kemudian melakukan suatu atau berzikir atau mengucapkan zikir di tempat yang tidak diperbolehkan, maka dia tidak berdosa. Cukup hanya dia beristighfar, bertaubat
tatkala dia ingat melakukan hal itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ustaz atas ilmu dan juga waktu yang memberikan untuk pemirsa dan juga pendengar. Wafikum barakallahu Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada, kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Juga kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh media yang merelay program kami di kesempatan kali ini. Semoga mendatangkan kebermanfaatan dan juga jariah untuk kita semuanya. Amin. Dan Anda bisa simak serta saksikan program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami di YouTube @fatwatvofficial, Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter di @dewanfatwaba. Sampai berjumpa kembali di live interaktif berikutnya. Kami dan juga seluruh kerabat kerja mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah